أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Naam ayyuhat taliban rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah kita masih melanjutkan, dan ini insyaallah adalah sesi yang terakhir sebelum UAS semester 1 ini. Pada materi kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu kitab Thalaq. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya marilah kita berdoa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Dalam kitab Thalaq, at-talaqu fil lughah halul wasaq. Talak secara bahasa adalah melepas ikatan, mengurai ikatan. Mushtaqun minal itlaq, yang terambil dari kata atlaqa yutliqu itlaqan. Wa huwa at-tarku wal irsal, pergi dan melepas. Wa fi syar'i halu 'uqdati tazwij, yaitu melepas ikatan pernikahan. Wa ta'rifu syar'i fardun min ma'nahu al-lughawi al-'am, dan pengertian secara syar'i ini menyendiri dari maknanya secara bahasa yang umum. Qala Imamul Haramain, beliau mengatakan wa lafdzun jahili, itu lafaz jahiliyah, lafaz yang dipakai sejak zaman jahiliyah. Warada syar'u bitaqririhi, kemudian syariat datang untuk ikut menetapkannya. Wa hukmuhu sabitun fil kitabi was sunnah. Wa hukmuhu sabitun fil kitabi was sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih. Hukumnya tetap di dalam Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas yang sahih. Wa ammal kitabu, adapun di dalam kitab, panahu at-talaqu maratan. Wa amma sunnah, adapun melalui sunnah, faqaulu sallallahu alaihi wasallam abghadul halali ilallahi at-talaq. Halal yang paling dibenci menurut Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Wa ghairuhu min fi'li wa taqrihi, dan selainnya dari perbuatan Nabi, persetujuannya sallallahu alaihi wasallam. Wal ummatu mujma'atun alaihi wal qiyasu yaqtadihi, adapun umat telah bersepakat di atasnya dan qiyas itu menuntutnya. Fa idza kana yatimun nikah bil aqdi li masalihi wa aghradihi fa innahu yufsahu dzalikal aqdu bit talaqi lil maqasidi as-sahihah. Dan apabila pernikahan itu sempurna dengan akad untuk tujuan untuk kemaslahatan dan tujuan-tujuannya, maka dia terhapus, ya, akad itu terhapus dengan tolak untuk untuk tujuan yang sahih atau yang benar juga. Wal aslu fi talaq al-karaha, asalnya hukum talak itu adalah al-karaha, makruh. Lil hadisi al-mutaqam, sebagaimana hadis yang disebutkan tadi. Wali annahu halun li nikah, karena tolak itu adalah melepas ikatan-ikatan pernikahan. Alladzi raghaba fi asy-syari', yang mana itu dianjurkan oleh itu Allah Subhanahu wa taala. Wa hasa alaihi, dan memerintahkan. Wa ja'alahu sababan li katsirin min masalihid din wa dunya, dan Allah menjadikannya sebagai salah satu sebab untuk mendatangkan banyak dari kemaslahatan agama dan dunia. Lidza fa inna talaqa sababun fi ibtali hadhil masalih wa ifsadiha. Karena itu sungguh talak itu menjadi sebab dari pembatalan atau membatalkan kemaslahatan ini dan juga merusaknya. Wallahu la yuhibbul fasad. Famin huna karahu asyari, maka dari sini Allah Subhanahu wa taala memakruhkannya atau membencinya. Lakinnahu indal haja ilahi ni'matun kabira. Akan tetapi jika dibutuhkan, maka tolak itu adalah suatu kenikmatan yang besar. Wa fadlun azim, dan juga keutamaan yang agung. Idh yahsulu bihi al-khalasu minal isratil murrah, karena dengannya terwujud keterlepasan dari muamalah yang
pahit. Wa firaqu man la khaira fil baqa'i ma'ahu. Dan berpisah dari orang yang tidak ada kebaikan jika tetap bersamanya. Imma li dha'fin fid din aw su'in fil akhlaq, baik karena lemah agamanya atau buruk akhlaknya. Aw ghairi dzalika mimma yusabbibu qalaqal haya wa naqidal istima', atau selainnya yang bisa menyebabkan tekanan hidup dan juga kesusahan dalam susah dalam ketika berkumpul. Wallahu hakimun alimun wasi'ur rahmah. Wa bihadza ta'rifu jalala hadzal din wa sumuwa tasyri'atihi. Maka dengan ini engkau akan tahu keagungan agama ini dan juga keluhuran dalam penetapan syariatnya. Wa annaha al-muwafaqatu lil aqlis sahih, karena itu adalah kesesuaian untuk akal yang sehat. Wal mutamasyiyatu ma'a masalihin nas wa bi syar'it talaq, dan berjalan bersama kemaslahatan manusia. Wa bi syar'it talaq, dan dengan syariat talak ini alal kaifiyah al-atiyah, sebagaimana cara yang akan datang, fi wastil ahkam, di dalam pertengahan hukum, wa qawamil umur, dan juga di dalam tegaknya perkara-perkara. Khilafan lil yahudi wal musyrikin, ini menyelisihi Yahudi dan orang-orang musyrik. Alladzina yudhalliquna wa yuraji'una bila 'addin wala haddin, yang mana mereka menceraikan dan merujuk tanpa bilangan dan tanpa batasan. Wa khilafan lin nasara alladzina la yubikhuna talaq, dan berbeda dengan orang Nasrani yang mana mereka tidak membolehkan talak. Fatakunu az-zawjatu ghullan fi unuqi zawjiha, maka istri akan terkekang, terikat di leher suaminya. Wa illam tuwaffiqhu, ya, jika tidak mencocokinya, jadi istri tidak sesuai dengan suaminya atau tidak cocok. Aulam tuhaqqaq masalihu an-nikah, atau belum terrealisasi maslahat-maslahat nikah. Walidha akhadhat bi Eropa wa Amerika, maka dari itu orang Eropa dan orang Amerika mengambilnya atau menjadikan tolak itu. Lima ro'au masalihahu, karena mereka melihat ada kemaslahatan-kemaslahatannya, wa manafi'ahu, dan juga manfaat-manfaatnya. Wallahu hakimun alim. Walau qadima hadzal din wa tasyri'atu as-samha ila nasi kama hiya, dan jika agama ini datang dan juga penerapan syariatnya yang toleransi ini kepada manusia sebagaimana adanya, ba'idatun an akadzibi al-muftarin, maka jauh dari kedustaan orang-orang yang mengada-ngada, wa khurafatil mutanaddi'in, dan juga khayalan orang yang berlebihan. La akhadha bi kullu munsifin, maka akan mengambilnya setiap orang yang adil. Wala asbahad din huwa an-nizam al-am, maka sungguh agama ini akan menjadi undang-undang yang menyeluruh. Wa tahaqqaq risalatuhu al-amah, dan juga akan terrealisasi risalahnya yang menyeluruh. Al-hadis as-salis wa asyara ba'da 300, hadis yang ke-313, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu talaqa imra'atan wa hiya haid, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Fadzakara dzalika Umar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menceritakan hal itu Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyadha minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah marah. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, liyuraji'ha tsumma yumsikha, hendaknya dia merujuknya kemudian menahannya, hatta tathura, sampai dia suci. Tsumma tahidha fatathura, kemudian dia haid dan suci lagi. Fa in badalahu, dan jika nampak baginya untuk menceraikannya, ayyutalliqaha qabla ayyamasa, maka hendaklah dia menceraikannya sebelum menyentuhnya. Fatilkal iddatu kama amarallahu azza wa jalla, dan itulah iddah sebagaimana yang Allah perintahkan. Riwayat Bukhari wa Muslim.
Wa fil lafdhin, di lafaz yang lain, hatta takhidhu haidatan mustaqbalatan, sampai dia haid berikutnya, siwa haidatiha allati talaqaha fiha, selain dari haidnya yang dia menceraikan istrinya di dalamnya. Wa fil lafdhin fa husibat min talaqiha, dan talak yang tadi itu tetap dihitung dari talaknya, ya. Wa raja'aha Abdullah, dan Abdullah merujuknya kama amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Al-makna al-ijmali, ya, talaqa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma imra'atahu wa hiya haid. Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Fadzakara dzalika abuhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bapaknya melaporkan, ya, menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadaghayyadha ghadaban, dan beliau marah, ya. Haitsu talaqaha talaqan muharraman, karena Abdullah ini menceraikan istrinya dengan cara talak yang haram. Lam yuwaffiq as-sunnah, yang tidak sesuai dengan sunnah. Tsumma amarahu bi muraja'atiha wa imsakiha hatta tathura min tilkal haidah. Kemudian Nabi memerintahkannya untuk merujuknya dan menahannya sampai dia suci dari haidnya itu. Tsumma tahidha ukhra tsumma tathura minha. Kemudian dia haid lagi di haid yang lain, kemudian suci lagi darinya. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu, in badalahu, jika masih nampak baginya untuk menceraikannya, talaquha, in badalahu talaquha walam yara fi nafsi raghba fi baqaiha, dan dia tidak melihat di dalam dirinya ketertarikan untuk tetap bersamanya, fal yutalliqha qabla ayyataha, maka hendaklah dia menceraikannya sebelum menyentuhnya. Batil kalau iddah, maka itulah iddah allati amarallahu bittalaqi fiha liman syaa, sebagaimana yang Allah perintahkan dengan talak di dalamnya bagi yang berkehendak. Wa ma'a anna talaq fil haid, dan bersamaan bahwasanya talak itu di dalam haid muharramun, itu diharamkan, laisa ala sunnah, bukan di atas sunnah, faqad husibat alaihi tilkal talaqah min talaqiha, maka talak yang dilakukan dalam haid tersebut tetap dihitung, ya, tetap dihitung atasnya dari, termasuk dari talaknya atau talak untuk perempuannya. Famtasala radhiyallahu anhu amra Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah ini melaksanakan perintah Nabi, farajaha, dan merujuknya. Ma yukhadhu minal hadis, faidah dari hadis ini, al-awwal tahrimut talaq fil haid, diharamkannya talak di haid. Wa annahu minat talaq al-bid'i, dan termasuk dari talak bid'ah. Sumasani amarahu sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar bi raj'atiha dalilun ala wuqu'ihi. Nabi memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuknya. Itu menunjukkan bahwasanya talaknya itu terjadi. Ya. Suma asalis al-amru bi irja'iha idza talaqaha fil haid. Perintah untuk merujuknya ketika dia mentalaknya di haid. Wa imsaku hatta tathura summa tahidha fatathura. Dan menahannya, kemudian suci, kemudian haid, dan suci lagi. Summa rabi qaulu qabla ayyamasaha, sebelum menyentuhnya, dalilun ala annahu la yajuzu at-talaq, menunjukkan bahwasannya tidak boleh talak fituhrin jama'a fihi, di dalam masa suci yang baru saja dia menyentuhnya. Summa al-khamis al-hikmatu fi imsakiha hatta tathura fil haid as-saniyah, dan hikmahnya dalam menahan sampai dia suci dari haid yang kedua, huwa anna zawj rubbama waqa'aha fi dzalika thur, yaitu bahwasanya seorang suami bisa jadi menyentuhnya pada masa suci itu, fayahsula dawamal israh, dan terwujud keterusan, ya,
terus-menerus dalam muamalah. Walidza jaa fi ba'di turuq al-hadis fa idza taharat masaha. Dan datang di sebagian periwayatan hadis, apabila dia suci atau wanitanya suci maka dia menyentuhnya. Kemudian waqala Ibnu Abdul Bar, dia mengatakan ar-raj'ah lakadu tu'lamu sihhatuha illa bil watn. Rujuk itu hampir saja tidak diketahui kebenarannya kecuali dengan menyentuhnya. Li'annahu al-maqsud fin nikah, karena itulah yang menjadi tujuan dari pernikahan. Wa amal hikmah fil man'i min talaqil haid, adapun hikmah dari larangan dari menceraikan pada waktu haid atau menceraikan wanita haid, fa khasyatu tulil iddah, ditakutkan bertambah masa iddahnya atau semakin panjang iddahnya. Wa amal hikmah fil man'i minat talaq, adapun hikmah dari larangan dari tolak fituhri dalam masa suci al-mujama'u fihi, yang sudah disentuh di dalamnya. Jadi larangan dari tolak di masa suci yang baru atau dia menyentuh di dalamnya, ya seorang suami menyentuh istrinya. Fa khasyatu an takuna hamilan, ditakutkan istrinya itu menjadi hamil. Fayang dima az-zawjan wa au ahaduhuma, maka akan menyesal dua pasangan itu atau salah satunya. Walau alima bil hamli la ahsanal usra, dan jika mereka mengetahui dengan kehamilan itu maka akan memperbaiki hubungan. Wa hasala al-ijtima' ba'dal firqah wa nafra, maka akan terwujud berkumpulnya setelah berpisah dan lari, ya. Wa kullu hadza raji'un ila qouli ta'ala, dan ini semua kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah mereka untuk memberi masa iddah mereka. Wallahu fi syar'ihi hikamun wa asrar, walillahi fi syar'ihi hikamun wa asrar, maka bagi Allah di dalam syariatnya itu ada hikmah yang banyak dan juga rahasia yang banyak. Zahiratan wa khufyatan, baik secara zahir ataupun tersembunyi. Taib, na'am ayuhat thalibat rahimani wa rahimakunallah. Ya, demikianlah untuk sesi yang terakhir ini. Ya. Na'am ayuhat thalibat rahimani wa rahimakunallah. Ya. Demikianlah ya sesi yang terakhir ini. Untuk kisi-kisinya insyaallah nanti akan ana beritahukan. Dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.